Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pangeran terkutuk Loki benar-benar dibuat babak belur oleh serangan-serangan Gunko. Tapi pendiriannya tetap teguh untuk menolak tawaran menjadi kesatria suci. Karena hal itulah Samrock meminta Gunko untuk menghubungi Maria Joa agar bisa mengkonfirmasi perubahan rencana mereka di Pulau Elbaf. Nah, cerita di chapter 1138 mendatang bisa menunjukkan komunikasi Gunko dan Samrock dengan Maria Joa. Kedua kesatria suci itu melaporkan jika Loki tidak mau menerima tawaran menjadi kesatria suci dan juga Tenryubito. Garling yang bisa menerima laporan itu mungkin sudah memiliki rencana cadangan jika bujukan dan kekerasan tidak berhasil untuk menaklukkan Loki. Maka jalan satu-satunya adalah pendudukan atau penguasaan terhadap Elbaf secara penuh. Dalam artian para kesatria suci akan memulai pertempuran besar melawan semua raksasa Elbaf dengan tujuan untuk menaklukkannya. Ya, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Samrock jika mereka harus membuat Elbaf ada di bawah kaki pemerintah dunia bagaimanapun caranya. Dan tentu penaklukan besar-besaran adalah cara terakhir yang bisa ditempuh jika negosiasi yang dilakukan sudah gagal. Selanjutnya, Garling bisa menghubungi para anggota kesatria suci lain. Mereka pun masih bisa tersebar ke beberapa tempat. Ada yang sedang menjalankan misi di luar, dan ada juga yang sedang menjalankan misi di Maria Joa. Saat ini keadaan Maria Joa juga masih cukup genting karena serangan pasukan revolusi yang terus mengincar pasokan logistik mereka. Serangan pasukan revolusi ini cukup efektif hingga membuat para Tenryubito kekurangan bahan makanan. Nah, setelah Garling memanggil mereka semua, para anggota kesatria suci itu bisa berkumpul di ruang tahta kosong. Di sini bisa ada Imsama yang sudah siap untuk menteleportasikan mereka semua ke Pulau Elbaf. Sementara itu, di dunia bawah Elbaf, Samrock bisa sudah membuat lingkaran sihir teleportasi untuk rekan-rekannya. Dan tak menunggu lama, para kesatria suci bisa sudah berteleportasi ke Pulau Elbaf. Aura mereka tampak sangat mengerikan. Di awal kemunculannya ini, mungkin identitas mereka masih disembunyikan dan masih tertutup jubah seperti Samrock dan Gunko ketika pertama kali muncul. Selanjutnya, scene bisa beralih ke lokasi markas bajak laut Kurohige. Di sini Karibo yang dibawa oleh Katarina Devon dan Van Augur bisa mulai memberikan informasi penting yang dia miliki. Informasi pertama adalah mengenai senjata kuno Poseidon yang merupakan putri Shirahoshi dari kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Lalu informasi kedua adalah mengenai keberadaan senjata kuno Pluton yang ada di bawah negeri Wano. Kurohige pun tertawa senang setelah menerima dua informasi penting tersebut. Sementara itu, Karibo memohon agar bisa bergabung dengan bajak laut Yonko Kurohige sebagai timbal balik dari informasi penting yang sudah dia berikan. Tapi di sini Yonko kegelapan itu tidak sepenuhnya langsung percaya pada Karibo. Untuk membuktikan ucapan itu, Karibo harus ikut dalam misi pencarian kedua senjata kuno tersebut. Jika informasi yang diberikan Karibo benar, maka barulah manusia lembur itu bisa bergabung dengan bajak laut Yonko Kurohige. Tapi jika salah, tentu saja nyawa Karibo menjadi taruhannya. Nah, selain mengenai informasi dari Karibo, di sini Katarina Devon juga bisa menunjukkan hasil kerjanya yang sangat memuaskan di Pulau Egghead, di mana Devon berhasil mengcopy wujud Gorosei Saturn, bahkan dalam mode monsternya. Dengan begitu, Devon bisa berubah ke wujud Gorosei Saturn. Oh iya, kemampuan Devon ini masih tetap akan terus aktif ya, walaupun korban yang dia tiru sudah mati. Hal itu bisa kita lihat ketika Devon meniru sosok Absalom yang saat itu ternyata sudah mati karena buah iblisnya diambil oleh Shiryu.
Nah, sampai di sini tentu bajak laut Kurohige mendapatkan keuntungan yang besar setelah bisa mengcopy wujud Gorosei Saturn. Minimal Saturn palsu itu bisa digunakan untuk memberikan perintah kepada pasukan tempur pemerintah dunia, yaitu Seraphim dan Pacifista. Nah, ngomong-ngomong tentang Pacifista, di sini Sembrook juga bisa mendapatkan misi lain untuk menghabisi Bonnie. Karena saat ini Bonnie adalah pemegang otoritas tertinggi untuk memberikan perintah kepada Pacifista. Jika Bonnie berhasil dihabisi, maka otoritas tertinggi pengendalian Pacifista akan kembali kepada para Gorosei. Namun sampai di sini ada hal menarik, yaitu adanya kemungkinan jika Bonnie adalah anak dari Sembrook, yang berarti Sembrooklah yang telah menculik Ginny. Ya, memang masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa Sembrook adalah ayah dari Bonnie. Tapi ada satu hal yang terlihat spesial dari Bonnie, yang kemungkinan besar itu berasal dari jalur keturunannya, yaitu sejak kecil Bonnie sudah memiliki kekuatan yang besar. Tentu kita masih ingat ketika di kerajaan Sorbet Bonnie bisa bertarung melawan orang dewasa. Dan saat ini Bonnie yang sebenarnya juga masih anak kecil bisa menjadi salah satu supernova. Ya, sepertinya bakat dan kekuatan Bonnie itu tidak normal, dan itu bisa berasal dari jalur keturunannya yang sangat spesial, yaitu dari keluarga Vigarland. Bukti kekuatan keluarga Vigarland juga bisa kita lihat dari kekuatan Shanks ketika kecil. Walaupun saat itu Shanks tampak selevel dengan Buggy, namun dalam hati kecil Buggy menyadari bahwa Shanks itu jenius dalam pertarungan dan juga peningkatan kekuatan. Hingga Buggy pun akhirnya mengakui jika Shankslah sosok yang paling tepat untuk meneruskan tekad dari Kapten Roger. Ya, kembali ke Elbaf. Setelah para anggota Ksatria Suci berkumpul, Sembrook memberikan perintah untuk melakukan serangan besar-besaran ke Pulau Elbaf. Oke, itu aja video prediksi untuk alur cerita di chapter 1138 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!